Oke, permodelan struktur 3 dimensi. Nah, kita akan membuat struktur bangunan 5 lantai dengan model sebagai berikut. Ini ya, latihan 1 kita akan membuat struktur bertingkat gedung 5 lantai. Ini denahnya ya. Denahnya di sini ada ukuran 3 kali 3, 3 ya. Ini adalah 18 meter, kemudian ke sininya ada 10 meter. Ini denah gedungnya. Nah, denah gedung ini kita akan membuat tinggi per lantainya adalah 4 meter. Kemudian materialnya adalah beton bertulang. Mutu betonnya 25 MPa, mutu tulangannya adalah 240. Kemudian ini dimensi kolomnya 60 kali 60, dimensi baloknya 30 kali 60. Kemudian tebal platnya adalah 10 cm. Begitu ya. Baik. Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita buka dulu HP-nya. Ya, pertama kita klik file, kemudian new model. Nah, yang pertama kali kita lakukan ini adalah menyamakan satuan. Ya, di sini ada units ya, satuannya kita samakan. Kita gunakan KGF MC. KGF MC ini maksudnya adalah kilogram force. Ini satuan gaya, kemudian M itu adalah meter, satuan panjang ya, kemudian C ini adalah Celsius, ini adalah satuan suhu. Nah, kemudian kita pilih ini grid only. Ya. Nah, di sini ada tulisan ya number of grid lines. Ini X direction. Ini yang X direction ini maksudnya adalah ada berapa banyak garis yang akan kita buat ke arah sumbu X. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, ke arah sumbu X itu ke arah ini ya. Ini adalah sumbu X, yang ke sana ini adalah sumbu Y. Jadi jumlah garisnya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang kita isikan di sini adalah 7. Begitu. Nah, sekarang yang Y direction. Ini sumbu Y. Jadi di sini berapa banyak garis yang akan kita buat ke arah sumbu Y. Nah, kalau kita lihat gambar lagi, ini ya, ke arah sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis yang akan kita buat. Isikan di sini 4. Nah, sekarang Z direction. Z direction itu apa? Z direction itu dia adalah ke arah sumbu vertikal. Gitu ya. Jadi ini denahnya. Kalau misalnya denahnya bertingkat ke atas, berapa jumlah garis yang akan kita buat? Yaitu tadi adalah 5 lantai ya. Jadi 5 diisikan. Ditambah dengan lantai dasar. Jadi kita isikan 6. Jadi 5 lantai plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang di sini adalah grid spacing. Grid spacing ini maksudnya adalah jarak antara garis yang akan kita buat. Ini yang X direction itu ke arah sumbu X, berarti yang diisinya adalah ke sumbu X itu adalah 3 meter ya. 3 meter. Kita masing-masing 3 meter. Kita masukkan di sini 3. Nah, kemudian untuk ke sumbu Y, nah ini ya, sumbu Y-nya, ini ada 4, 2, 4. Nah, mana yang kita pilih? Kita pilih salah satu ya, pilih aja yang terbesar, 4 meter. Jadi isi 4. 4. Nah, kemudian untuk Z direction-nya, nah itu adalah tinggi per lantai. Nah, tinggi per lantainya berapa? Di sini adalah
4 meter. Begitu. Jadi di sini isikan 4. Terus 4. Begitu ya. Ini 3 meter, 4 meter, 4 meter. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, ini kan sebenarnya yang arah Y ada angka 2 juga, jaraknya 2, gitu. Nanti semuanya 4, 4, 4, bukan 4, 2, 4, gitu jaraknya. Nah, nanti kita bisa edit di coordinate system grid ya. Oke, nah di sini first grid line location-nya kita tulis 0 saja. Kemudian klik OK. Nah, ini ya denah yang kita punya. Grid maksudnya grid yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tadi denah yang kita buat ini masih jaraknya 4 meter. Nah, kita akan merubah grid-nya ya. Caranya klik define, kemudian coordinate system grid. Kita rubah sistem grid-nya ya, grid sistemnya. Nah, kemudian klik modify or show system. Nah, ini sudah muncul grid-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada display grid as. Nah, ada ordinates atau spacing. Nah, kalau ordinates kita akan merubah dimensi koordinat, Bu, dimensi grid ya. Gimana? Bu, maaf memotong, Bu. Bisa diulangi langkah yang tadi, Bu? Sedikit ketinggalan, Bu. Oh iya, oke. Yang ini ya tadi pasti. Di sini ya. Define, kemudian coordinate system grid. Diklik. Nah, kemudian di sini ada pilihan modify or show system. Ya, klik di situ ya. Klik. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada display grid as ordinates or spacing atau ini spacing ya. Jadi ordinates itu kita merubah grid yang kita buat berdasarkan titik koordinat. Nah, kalau misalnya spacing, kita akan merubah grid berdasarkan jarak gitu ya. Jadi kita pilih yang spacing aja ya supaya gampang gitu. Nah, di sini sumbu A. Nah, di sini kan ada grid ID ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, berarti itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Ini grid yang kita punya. Nah, kalau misalnya 3, berarti jarak dari A ke B adalah 3. Kemudian jarak B ke C adalah 3. Nah, sekarang F ke G itu adalah 3. Kemudian G-nya karena tidak ada kelanjutannya, jadi isinya 0 ya. Nah, yang perlu kita rubah adalah grid spacing yang ini tadi ya. Yang koordinatnya ada 4, 2, 4. Jadi yang perlu kita rubah itu adalah ini ya, 2 meter. Jadi di sini kita ganti grid spacing-nya. Di sini gantinya 4, kemudian ke bawahnya angkanya 2, kemudian 4. Begitu. Ini ya yang dirubah ya. Nah, setelah itu kemudian klik OK. Oke. Nah, ini jadi kita sudah punya denah grid yang sesuai dengan denah yang akan kita buat. Gitu ya. Nah, itu adalah langkah pertama untuk memulai menggambar ya. Ini tahapan pertama. Nah, sebelum lanjut ke tahapan kedua, saya akan menjelaskan ini ya. Di SAP dia pertama kali muncul dia memberikan dua Windows ya. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, berarti ini aktif Windows-nya. Sebelah kanan adalah parameternya. Kalau kita lihat sebelah kanan ini ada garis biru, ini menunjukkan bahwa
denah yang kita lihat di sebelah kiri ini ada di lantai paling atas. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau lihat di setiap lantai? Kita tinggal klik ini ya. Move down list. Ini ada tanda panah arah ke bawah. Tinggal diklik. Nah, klik lagi. Ini ya, dia bisa berubah-ubah. Naik turun ya. Begitupun yang sebelah kiri. Ini naik ke atas lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menampilkan tampilan portal? Gitu ya caranya. Ini kan tampilan XY di sini ya. XY. XY adalah denah. Nah, kita lihat di sini ada set XZ view. Ini ya, diklik. Nah, ini. Ini adalah tampilan isi gedung, kalau dibilangnya ini tampak depan ya. Gitu. Berubahnya untuk merubahnya tetap pakai tanda panah seperti ini ya. Kemudian ke arah berlawanannya ini ya. Arah Y, begitu. Oke, baik, kita kembali ke tampilan awal tadi XY. Klik ini ya, set XY view, lantai paling atas. Nah, ini ya, kita kembali ke tampilan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah, jadi pertama tadi kita sudah melakukan grid lines. Nah, yang kedua adalah kita harus mendefinisikan materialnya, material yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, material yang kita gunakan adalah beton bertulang. Untuk betonnya kemudian mutu betonnya sekian dan mutu tulangannya adalah 240. Nah, caranya adalah kita harus klik define. Ya. Kemudian klik materials. Oke. Kemudian kita klik ini. Add new material. Yang ini ya. Add new material. Nah, ini. Baik, kita mulai dengan membuat material beton FC25. Kita ganti dulu ini ya, namanya. Namanya kita samakan semuanya ya, FC25. Jadi kita tulis FC, huruf besar ya, lebih bagus, FC25. Ya. Kemudian material type-nya kita pilih concrete. Ya, concrete itu beton ya. Oke. Nah, kemudian karena kita akan memasukkan kuat tekan betonnya 225 MPa, jadi units di sini kita ganti dulu menjadi Newton milimeter. Newton mmc. Nah, merubah satuan di sini tidak akan merubah satuan di global ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini khusus di material property data. Nah, setelah itu kemudian yang kita lakukan adalah ini ya. Masukkan gaya compressive strength efficiency-nya, yaitu tadi 25. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita definisikan lagi. Material selanjutnya adalah tulangan ya. Tulangan FY 240. Nah, di sini klik add new material sama kayak tadi. Kemudian ini ya, kita ganti lagi namanya. Namanya adalah FY 240. Kita samakan saja ya, FY 240. Nah, setelah itu material type-nya kita ganti.
Ini bukan steel ya, tapi rebar. Nah, rebar itu artinya adalah tulangan. Jadi karena kita tidak menggunakan struktur baja, hanya tulangan, jadi pilih rebar ya. Oke, ini masih Newton milimeter. Kita lompat ke sini. FY ya, minimum yield stressnya FY-nya adalah 240. Kita ganti di sini 240. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kemudian OK-kan lagi. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah mendefinisikan material. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita harus mendefinisikan penampangnya. Elemen struktur yang akan kita buat ya. Ini tahapan ketiga. Nah, tahapan ketiga ini kita lihat di sini ya. Dimensi yang digunakannya adalah kolomnya ukuran segini untuk kolom. Kemudian untuk balok 30 kali 60 cm. Kemudian ini tebal plat lantainya. Ini semua masuk ke tahapan ketiga. Nah, kita definisikan dulu ya. Pertama, klik define. Kemudian pilih section properties. Kemudian pilih frame section. Nah, di sini klik add new property. Nah, kita pilih di sini material yang kita gunakan adalah concrete. Ya, kemudian kita karena akan membuat struktur kotak bentuk rectangular, bentuk persegi panjang, kita pilih ini. Nah, pertama kita buat apa dulu? Kita buat kolom dulu ya. Kolom ukuran 60 kali 60, yaitu K 60 X 60. Ini penamaan saja ya, penamaannya. Kemudian ini materialnya, kita panggil lagi material yang kita sudah buat tadi, yaitu FC 25. Nah, kemudian ini depth-nya adalah, depth itu adalah ini ya, lebarnya ya, itu 0,6. Kemudian width-nya juga 0,6. Nah, ini ya 0,6, kemudian 0,6. Ini tergantung laptop ya. Komanya ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Coba saja salah satu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini, klik concrete reinforcement. Nah, ini ya. Nah, di sini rebar materialnya sudah menggunakan material yang kita buat tadi, FY 240. Ya. Kemudian ini desain type-nya kita sudah pilih menggunakan adalah kolom ya, yang pertama kita konfigurasikan. Kolom begitu. Nah, nanti lihat lagi paling bawah ini, check or design, kita pilih reinforcement to be design. Jadi kita meminta SAP untuk mendesainkan berapa banyak tulangan yang dibutuhkan. Begitu. Ya. Kemudian ini tadi reinforcement configuration-nya tadi ini sama. Jadi ini klik ini itu tidak perlu dirubah ya. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, itu kolom. Kemudian kita akan membuat baloknya. Klik lagi, add new property. Kemudian concrete tadi ya, bentuknya rektangular. Oke. Kita membuat balok 30 kali 60. Kita kasih nama dulu. B 30 kali 60. Nah, materialnya kita rubah menjadi FY 240. Nah, ininya depth-nya. Depth itu yang ini ya, lebarnya tadi. Lebarnya adalah
0,3, kemudian width-nya 0,6. Oh, terbalik. Terbalik ya, ini 0,6, ini 0,3. Ya. Jadi T3 itu adalah yang ini ya. Depth-nya adalah H, H-nya ya, ininya. Width itu adalah lebarnya. Gitu. Oke. Setelah itu klik OK. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya, ini sepertinya ada kesalahan. Kita ulang lagi ya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita buat lagi ya tadi. Nah, ini add new property. Kemudian rectangular. Tadi kita ulang lagi ya, baloknya B30 kali 60. Kemudian materialnya adalah 240. Nah, ininya H-nya tadi 0,6. Kemudian B-nya adalah, oh salah ya, ini FY-nya FC25. Maaf. Materialnya. Kemudian ini 0,3. Oke ya. Nah, kita rubah lagi di sini baik 10 menit terakhir ya. Ini concrete reinforcement. Klik. Nah, kita pilih beam di sini ya. Oke. Kemudian di sini klik OK. Setelah itu OK lagi. Oke kan lagi. Nah, kemudian setelah ini kita akan mendesain plat lantai. Ya, caranya klik define, kemudian section properties, pilih ini area section. Ya, kita klik add new section. Di sini kita kasih nama P10. Ya. Kemudian materialnya kita pilih FC25. Kemudian thickness-nya tadi 10. Tebalnya 10 cm ya. Ini tebalnya 10 cm. Jadi ini adalah 0,1. Kemudian ini juga 0,1. Setelah itu klik OK. Kemudian OK-kan lagi. Nah, kita sudah selesai tahap ketiga. Nah, tahap keempat, setelah kita definisikan semua, kita sudah bisa mulai untuk menggambar ya. Jadi kita pertama membuat balok dulu ya. Nah, klik di sini ada tanda garis ya. Draw frame or cable element. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya ini, yang garis ini, kita menggambarnya hanya bentuk garis ya. Nah, kita pilih dulu sectionnya. Section yang akan kita buat adalah B30 kali 60. Ya, ini cross aja ya. Nah, ini pilih di gambarnya, ini diklik, kemudian lepas, kemudian ini klik lagi. Jadi satu-satu begini ya. Nah, ini adalah fungsi untuk satu garis. Nah, tapi kalau misalnya yang satu lagi ada garis,
kemudian ada titik di tengahnya ini yang warna merah. Ini ya. Bagaimana fungsinya? Jika tadi klik itu caranya adalah kita cukup di blok saja dari ujung ke ujung. Seperti ini ya. Nah, semua langsung tergambar gridnya. Begitu ya. Baloknya begitu maksudnya. Nah, kalau misalnya semua dimensinya sama, bisa menggunakan ini ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, baik. Sekarang saya serahkan, nah silakan pilih yang tercepat begitu ya. Oke. Nah, sekarang silahkan digambar balok dari lantai atas sampai lantai bawah. Ini ya, setelah digambar, klik tanda ke bawah ini, digambar lagi, klik lagi, gambar, kemudian klik lagi. Nah, ini ya, sampai lantai 1. Untuk lantai dasarnya, tidak perlu ya, jangan digambar. Oke. Ya, itu untuk balok. Nah, sekarang untuk kolomnya ya. Kita tampilkan arah tampilan XZ view ya. Nah, yang XZ view ini. Nah, kita akan menggambar kolom setiap garis ini ya. Nah, caranya sama tadi, klik ini, kemudian masukkan kolomnya ya, K60, 60. Nah, untuk ini kita tidak bisa memblok semuanya begini ya, karena frame-nya akan jadi double yang sudah tergambar. Jadi kita hanya bisa membuatnya seperti ini di bloknya, gitu. Gitu ya. Ya, silahkan digambar semuanya ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan menggambar plat lantai ya. Kita tampilkan tampilan XY lantai paling atas ya. Ini lantai paling atas. Nah, kita ada pilihan untuk menggambar plat ada 3 ya. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ini menggambar poly area. Kalau kita klik, cara menggambarnya seperti ini. Ini ya, sectionnya harus sama ya. Sectionnya dirubah dulu. Ini ya, caranya tinggal klik setiap ujung. Harus diklik setiap ujung ya. Setelah selesai, kemudian klik kanan. Ini. Nah, ini ya. Ini garis warna merah ini berarti ada platnya. Kita tampilkan dulu ini tampilannya ya, kita rubah. Caranya klik centang, kemudian fill object di bagian general, klik fill object, kemudian oke. Nah ini, kalau itu untuk poly area. Nah kalau yang rektangular ini, yang bawahnya itu adalah hanya mengklik dari ujung ke ujung, dia sudah bentuk kotak begitu ya. Nah ada lagi di bawahnya adalah ada tanda kotak, kemudian ada titik warna merah di tengahnya. Ini kita hanya, kalau kita pilih ini, kita hanya klik di tengahnya saja. Seperti ini.
gitu ya. Ini jauh lebih cepat. Kita gambar semuanya ya, setiap lantai. Nah, kalau ini supaya lebih cepat, masih dengan pilihan tools yang sama, tinggal di blok seperti ini, selesai. Nah, ini lantai dasar kita kosongkan. Nah, kebetulan sudah di lantai dasar ya, kita harus kita kembalikan panahnya lagi ya ke sini. Kita blok dulu semua joinnya ya, lantai bawah. Sampai ada tanda cross begini, kemudian kita berikan peletakan. Peletakannya adalah jepit ya, caranya assign, itu untuk mendesain fondasi ya. Nah, assign, kemudian klik join, assign, join, kemudian restrain. Nah, ini kita pilih jepit yang ini ya. Kalau jepit semuanya dicentang semua. Kemudian oke. Nah, ini selesai ya. Kita lihat tampilan 3D. Nah, ini ya gedung yang kita desain sudah jadi. Nah, sampai di sini permodelannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, yang bagian itu tadi Bu, yang buat ada merah-merah nih Bu, yang per Oh, lantai. itu klik ini, klik centang. Kemudian ininya di ini fill object. Fill objectnya dicek begini. Fill object Bu. Iya, Oke. harus dicentang. Kemudian oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Nanti ini direkam, tidak perlu khawatir. Nanti saya upload di YouTube ya. Baik, mungkin sekian perkuliahannya hari ini. Cukup sampai menggambar.